Malam itu, seperti biasa, saya sedang berpatroli di sekitar gudang pabrik. Suasana sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam. Tugas saya adalah memastikan semuanya aman, tapi malam ini terasa berbeda. Saat melewati area belakang, mata saya menangkap sesuatu yang aneh di tanah. Jejak kaki. Bukan jejak kaki sepatu kerja, melainkan jejak kaki telanjang yang samar, mengarah ke kebun ketela di ujung sana. Rasa penasaran bercampur sedikit ketakutan mulai menyelimuti. Siapa yang berjalan tanpa alas kaki di sini tengah malam? Dengan hati-hati, saya memutuskan untuk mengikuti jejak itu, melangkah perlahan ke dalam rimbunnya kebun. Semakin dalam saya masuk, semakin gelap suasana. Tiba-tiba, di tengah-tengah rimbunan tanaman, saya melihat sesosok putih tergeletak di tanah. Jantung saya berdebar kencang. Pikiran pertama yang melintas adalah hantu. Makhluk halus penunggu pabrik. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Antara takut dan ingin tahu, saya memberanikan diri mendekat, selangkah demi selangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahan. Bayangan-bayangan pohon ketela tampak seperti tangan-tangan yang siap meraih. Saya terus maju, senter di tangan gemetar. Ketika cukup dekat, saya menyadari bahwa itu bukan hantu. Itu adalah seorang wanita. Tergeletak tak sadarkan diri, dengan pakaian putih yang kotor. Bukan makhluk halus, tapi seseorang yang butuh pertolongan. Belakangan diketahui, wanita itu adalah korban pembiusan dan perampokan. Pelakunya, teman wanitanya sendiri. Sebuah cerita yang jauh lebih mengerikan dari sekadar hantu di kebun ketela. Maksudnya gitu. Oh ya Allah. Cuma saya dikasih vendor itu tiap minggu gajian. Oh, oke. Mandor selalu bilang, kenapa saya yakin sebagai pegawai tetap, Mandor ketika ngasih uang, ini gajiamu naik, kamu tetap di sini aja ya jaganya. Alhamdulillah, saya pegawai tetap. Oh iya. Banyak orang-orang bilang tuh saya dengar, oh boy, apa tuh sourcing apa itu? Outsourcing. Nah, sourcing ya itu yang disewa cuma berapa? Saya enggak mas, alhamdulillah. Diajak ke sini tuh, saya jemput itu. Ini yang akan saya Ceritanya ceritakan. seperti itu. Ya. Jadi tim saya itu nyari ketemu di jalan. Ya. Jadi ketemu di jalan, bukan ketemu di rumah jenengan tuh bukan? Enggak mas. Oh di jalan. Jalan. Oh, Saya juga kan nggak tahu mas. Jadi nanti sampean di podcast. Wah, juga putih mulus terlentang. Apa ini ya? Terus bilang deketin, dekat. Terus pelan-pelan saya juga tolong-tolong. Jangan-jangan ini jebakan. Oh iya. Atau sesuatu yang mistis. Kalau menghadapi hal gaib gitu saya udah biasa. kira-kira motifnya apa itu kan? Seingat saya motifnya itu ada rendra-rendranya bunga-bunga gitu. Aduh, bukan itu Kang. Maksud saya itu motif kejadian ini loh. Saya lihat sendiri mas. Ada rendra-rendranya. Oh iya, bunga. maksudnya motif Pink, warna pink. Oh pink. Lonceng misteri telah berbunyi, bertanda gerbang menuju dunia gaib telah dibuka. Selamat malam, Sobat Seram. Bertemu lagi dengan saya, Cak Elah, host podcast di Balik Seram. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang pesugihan, di mana beliau itu dahulu pernah melakukan ritual pesugihan di suatu tempat. Bagaimana kisahnya kita dengarkan Kang Naib. Kang Naib, selamat datang. Selamat datang. Kalau boleh tahu sedikit saja dulu, kira-kira cerita apa nanti yang akan Kang Naib ceritakan kepada pemirsa malam ini? Ini kisah peristiwa dalam hidup saya yang saya alami dengan sangat-sangat mistis. Contohnya saya
menemukan seorang wanita. Ya, seperti itu pemirsa. Apakah Anda penasaran? Mari kita dengarkan kisahnya. Kang Naib, kalau boleh tahu, Kang Naib sekarang ini sebetulnya kerjanya apa? Kebetulan saya itu bekerja di sebuah penjaga malam gudang, sebuah pabrik yang sangat besar. Kebetulan pabriknya itu berbeda tempat dengan gudangnya, dan gudangnya itu dekat dengan desa saya. Nah, karena sebagai pemuda dan saya juga ingin dapat kerjaan, akhirnya saya diterima sebagai penjaga gudang. Berarti secara nggak langsung sebagai penjaga gudang itu banyak pengalaman-pengalaman mistisnya berarti ya? Banyak, jelas pemirsa mesti ingin tahu ini nanti. Ya. Apa tadi termasuk yang wanita tadi itu merupakan pengalaman di ketika jadi penjaga gudang ini? Iya, ini pengalaman waktu saya jaga malam itu kan begini Mas. Saya itu kan waktu itu masih ya paling muda lah di antara pegawai-pegawai. Akhirnya saya selalu dikasih shift malam. Oh, berarti sebagai seorang pemula lah ya, istilahnya masa trainingnya itu shift malam terus. Buat sekalian apa istilahnya ya, buat ya tes lah keberaniannya mungkin ya. Iya, benar. Jadi memang mungkin karena saya orang lokal, akhirnya saya diterima dan pihak perusahaan minta saya untuk jaga malam karena saya lebih mengenal lingkungan tersebut. Oh, Kang Naib ini orang daerah sekitar situ juga? Ya. Itu gimana Kang Naib? Apa pabriknya itu istilahnya kayak sama wilayah penduduk itu dekat atau mungkin? Gini, jarak antara gudang dengan kampung saya itu kira-kira ya adalah 0,5 kilo. Oh, Di antara kampung sama gudang itu perkebunan, ada tebu, ada ketela pohon. Jadi ketika kita menuju atau saya bekerja menuju gudang itu, saya harus melewati jalan setapak yang di tengah-tengah perkebunan terus. Bisa saya bayangkan bagaimana suasananya kalau misalkan malam berarti situ Mas. Kang Naib pasti apa istilahnya orang Jawa bilangnya singuk gitu ya Mas. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Jadi ya kalau malam ya, tapi ketika sore hari gitu ya. Jadi kalau anak muda sekarang itu bilangnya apa itu? Lihat sunset, memang ada sunset gitu Mas. Oh, jadi matahari terbenam. Ya saya taunya ya kopi sunset seperti itu Di warung. iya, tapi anak-anak muda itu saya dengar lihat sunset jadi murah, jadi apa rame lah Mas, rame terus banyak anak-anak pacaran nongkrong kalau sore jam 4 ke jam 5 seperti itu. Berarti mereka istilahnya gitu ya, yang Ya. sunset itu mereka gitu. Terus Kang Naib ini di pabrik itu sebagai penjaga malam ini karyawan apa itu? Masih outsourcing kah atau mungkin seperti apa? Saya kebetulan sebagai pegawai tetap. Oh, berarti sudah jadi pegawai tetap situ. Jadi sudah istilahnya sudah karyawan fix karyawan tetap ya? Bukan. Jadi saya itu gajinya tetap per minggu. Kalau saya nggak masuk nggak digaji. Tapi orang-orang mengatakan ya saya pegawai tetap. Sebentar. Iya, maksudnya kan karyawan tetap berarti. Ya iya, karena saya tetap jaga jadi gudang itu. Maka ya orang-orang kamu tetap gini toh, Kang Naib. Enggak. Maksudnya ya saya merasa saya sebagai pegawai tetap. Oh, jadi maksudnya Ya tetap aja di situ, Mas. oh alah, saya kira sudah jadi karyawan tetap. Istilahnya di situ jadi karyawan tetap yang bukan lagi masa training lagi. Enggak pindah-pindah.
Maksudnya oh alah ya tetap jaga gitu loh. Iya. Paham dong Mas El ya? Ya pemirsa itu tadi ya, maksud saya kira sudah jadi karyawan tetap, ternyata memang orang-orang rekan-rekannya Kang Naib itu sering bilang, yo wes kan pancet toh di kono, tetaplah kerja di situ, kerjanya itu aja, tetap seperti itu gitu ya Kang Naib. Ya walah ya Allah. Kayak tetap itu Mas, benar. Berarti itu Kang Naib misalnya pegawai tetap. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya gitu. Oh ya Allah. Cuma saya dikasih mandor itu tiap minggu gajian. Oh, Oke, mandor selalu bilang, kenapa saya yakin sebagai pegawai tetap, mandor ketika ngasih uang ini gajiamu Naib, kamu tetap di sini aja ya jaganya. Alhamdulillah saya pegawai tetap. Banyak orang-orang bilang tuh saya dengar, oh boy, apa tuh sourcing, ya itu yang disewa cuma buat saya enggak Mas. Alhamdulillah. Jaga tetap. Oh jadi Kang Naib setahunnya jadi pegawai tetap gitu ya? Itu aja Mas, tetap Mas. Nggak percaya? Nanti Mas tak tunjukin Mas. Kita bisa survei ke sana, tempat saya di mana. Nanti kalau nggak percaya, asal ada HP Mas, kita teleponkan mandor saya. Saya nggak percaya Mas. Oh percaya Mas. Saya pegawai tetap Mas. Iya. Jadi pemirsa, ya mungkin Kang Naib ini logonya bagus sekali gitu. Secara kepribadian itu keren. Makanya beliaunya ini menganggap di situ bekerja sudah sebagai karyawan tetap. Iya. Sedangkan dalam tanda kutip gitu. Seperti itu. Kan gini Mas. Saya juga diistimewakan Mas. Oh, ada keistimewanya khusus. Benar Mas. Jadi mandor itu biar lebih mantap jadi penjaga. Karena kamu tetap di sini, kamu harus selalu jaga di sini ya, tetap di sini ya. Oke, Pak, siapa? Jadi Kang Naib nggak pernah kepikiran gitu, maksudnya kayak lihat-lihat teman-temannya selama kerja ini kan mesti pakai seragam, gitu kan? Jadi security-nya pakai seragam yang coklat, yang putih itu kan kadang-kadang seperti itu. Nggak penasaran kenapa Kang Naib kok nggak dapat seragam gitu, nggak penasaran? itu tadi Mas katanya khusus. Naib, kamu udah gitu aja, penampilanmu bagus, lebih sangar. Kan saya gini nih, juga gini, gitu pakai sarung gini. Saya tuh risih kalau pakai seragam gitu nanti dikira karyawan apa tadi yang selesai. Iya. Ya karena dengan begini ya, saya agak bangga lah. Saya pakai tetap malam. Tetap di situ, alhamdulillah. Saya makasih sama Mandor, makasih Pak Mandor. Makasih saya sudah dijadikan pegawai tetap. Oke. Ya karena memang Kang Naib sudah bersyukur di situ ya. Jadi ya saya juga bahagia gitu loh Kang Naib. Ya dengar sepertinya Kang Naib sudah orangnya tuh legowoan, hatinya tuh baik. Ya karena begini Mas El. Waktu itu kan ya. Kenapa sih sebenarnya mandor ini diceritain sama kepala desa atau kepala dusun di tempat saya tentang siapa saya. Oh, maksudnya mandornya? Ya, kita mandornya itu memahami terus kenapa saya kok dipanggil Naib. Berarti maksudnya di balik namanya Kang Naib itu ada sejarahnya gitu? Ada Mas, jadi itu masa lalu saya, jadi saya itu tinggal dengan sama ibu saja. Yang berdua bapak sudah tidak ada Mas. Dan waktu itu saya mengalami sebuah cacat dari lahir tuh Mas. Yang sombe. Ya, gitu Mas. Jadi apa namanya terus Pak Kepala Dusun itu, Kasun itu melihat saya, dia sering lewat rumah saya. Saya itu ya merenungi apa ya diri saya itu di halaman gitu sambil ngelamun. Saya juga ya namanya orang Sumbing belum dioperasi Mas ya. Ya saya tuh pinginnya sih ngomong nasib, tapi waktu itu saya naik. Itu mah terus ibu saya subekan ojo ngono to Le naik mah itu terus Kasun ini lihat terus akhirnya alhamdulillah Kasun ini nolong saya aja dioperasi Mas. Jadi saya udah nggak bilang
naib ngaji tapi udah nasib. Saya sudah subhanallah, bukan subhan lagi, subhanallah. Ya terus karena dibangun gudang, Kasun menghubungi mandor untuk supaya saya bekerja, diusahakan di situ, dan alhamdulillah saya diangkat menjadi pegawai tetap. Seperti itu pemirsa. Ya, Berarti memang sudah naibnya jenengan itu seperti itu nih. punya saya tadi. Iya, saya. Tapi saya sekarang sudah enggak. Berarti namanya aslinya bukan naib. Ya karena itu langsung sama mak saya itu diselamatin, diganti menjadi Naib Subkan. Oh, ditambah di depannya. Iya. Oh, gitu. Begitu pemirsa nih. Jadi memang dari ceritanya Kang Naib ini Aku nggak percaya. bukan saya nggak percaya. Maksud saya suka karakternya dengan gitu. Maksud saya tuh orangnya tuh nyata memang baik, terus nerimo itu loh. Saya suka gitu loh. Oh, saksinya banyak. Nah itu Banyak mas saksinya, banyak. Nggak percaya, ayo main ke kamu saya. Banyak saksinya. Oke. Baik, Siap. Nanti saya akan usahakan. Jadi seperti itu pemirsa. Awalnya itu ternyata nama beliau ini itu sebelumnya belum ada naibnya, karena dari historis itu tadi, dari sejarahnya istilahnya apa ya, kekurangan beliau yang mulai kecil itu tadi, akhirnya karena mungkin ibunya ini ingin mengenang gitu ya, akhirnya diberilah nama depannya tambahan naib seperti itu. Siap. Setelah itu ke cerita kecewa Jadi kisahnya tuh gini, waktu itu saya lagi jalan, nggak tahu saya mungkin timnya Mas L ya, ketemu di jalan, terus lihat saya tertarik gitu, dia tanya, Mas, oh enggak, saya wawancarai, punya kisah yang bagus enggak? Saya dengar Mas Naib ini orangnya pemberani. Oh, siapa? Saya mau. Ceritanya apa? Saya pernah mengalami kejadian menemukan korban perampokan seorang wanita. Yaudah, nanti Kang Naib, akhirnya saya diajak ke sini tuh, saya jemput itu. Ini yang akan saya ceritanya seperti itu. Ya. Jadi tim saya itu nyari ketemu di jalan. Ya. Dia ketemu di jalan, bukan ketemu di rumah jenengan tuh bukan? Enggak, Mas. Oh, di jalan. Oh, Saya juga kan nggak tahu, Mas. Jadi nanti saya di podcast. Saya dengar gini, podcast ini saya cuma hafal cashnya, Mas. Ini barangmu cash yo. Mungkin saya dapat cash nanti podcast ini, saya dapat cash. Saya mau aja Mas kesini. tapi udah tahu kalau memang dibayar kan? Dibayar loh Mas di sini. Oh iya, tenang aja. Cuman ya secukupnya gitu kan. Iya. Jadi mau lagi. Terus setelah itu saya siap, akhirnya kesini. Nah, ini cerita yang akan saya ceritakan di sini. Pasti benar dan serem, Mas. Waktu itu saya jaga sebagai pegawai tetap, saya tetap jaga malam hari, modalnya besar, Mas. Sendiri saya berani. Suatu hari kira-kira waktu itu jam menunjukkan kira-kira jam 9 ke atas lah, antara 98 mau 9 gitu. Saya mengalami kejenuhan, coba sih saya mau ngecek sekitar lingkungan gudang. Saya jalan menelusuri jalan setapak itu, lihat-lihat gini kanan kiri sambil apakah kondisinya kondusif dan sebagainya. Nah, pada suatu beberapa langkah berjalan, saya itu kok melihat ada suatu jejak yang sangat mencurigakan atau membuat saya itu bertanya-tanya, ini jejak apa? Di lingkungan pabrik tadi Mas? Bukan, di jalan setapak tadi. Oh, jalan setapak. Itu sudah jauh dari lingkungan pabrik? Ya kira-kira 10 meter atau 15 meter. Kan saya mengecek lingkungan gudang tadi. Iya. Kalau pabriknya kan jauh Mas, di kota. Jadi ini di gudangnya. Gudangnya Mas. Oh, gudangnya. Kalau kan saya mengantisipasi karena mungkin orang-orang yang kurang berniat baik mengganggu gudang, maka saya cek lingkungan sekitarnya. Nah, ketika saya mendapatkan suatu jejak yang mencurigakan, saya urut
Ini ke arah perkebunan ketela pohon. Ketela pohon kayak jalan-jalan itu mas. Jadi bisa dilihat jauh. Ketika saya menengok ke arah kebun itu, saya melihat dari jauh ada sesuatu yang kayak orang kayak masih saya terka-terka, sesuatu yang kelihatan putih mulus terlentang, putih mulus terlentang di kebun ketela tadi dari jauh. Ya ada bayangan sosok putih gitu mas. Iya, setelah saya urut dari jejak itu kan, dari jauh kelihatan kok ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Itu kok putih mulus terlentang, apa ini ya? Terus deketin, dekat. Terus pelan-pelan saya juga terlalu jangan-jangan ini jebakan. Oh iya, atau sesuatu yang mistis. Kalau menghadapi hal gaib gitu saya udah biasa. Bahkan orang-orang hal gaib pun takut dengan saya. Tapi ini kok nggak gaib, tapi kan tetap waspada. Karena lebih mengkhawatirkan orang. Dunia mistis, dunia gaib ini penuh dengan tipu muslihat. Oke. Nah, saya berusaha mendekati dengan sentuh saya pelan-pelan, tapi tetap waspada. Saya dekati, ternyata seorang wanita mas. Perempuan terlentang di tengah kebun ketela tadi. Kenapa itu mas? Kang, kok ada sampai gitu saya? Ya itu tadi kondisinya dia itu seperti apa kondisinya? Gini, saya tuh nggak melihat jejak-jejak darah atau apa, cuma dia tuh kayak pingsan, tapi cuma pakai apa namanya daleman saya salah dalam. Jadi saya ini apa ini? Kalau jin nggak mungkin, karena benar-benar saya lihat tentunya seorang wanita tapi ya namanya gimana ya, mau saya sentuh saya tolong, maaf bukan mungkin ya. Iya ya biarpun apa ya, saya tetap menjaga iman saya. Tapi kan kalau menolong nggak masalah mas, kalau nggak mungkin atau itu tadi mas, saya sebenarnya jiwa sosial saya ini ingin menolong korban ya, namanya saya itu juga pernah menderita mas. Siapa yang melakukan, tapi ketika mau saya sentuh dia masih hidup anda itu tadi. Tapi bukan mukrim saya. Dari dekat nggak, maksud saya gini, ketika dilihat tuh apa masih ada gerakan nafas atau mungkin ada sebenarnya mas, tapi ya dia tuh terpejam gitu ya sebagai gimana sih mas, saya kan masih bujang mas ya. Tolong aja mas, Kang, kan nggak apa-apa ditolong. Ada pertentangan antara iman dan Imron. Kalau secara iman dia bukan mukrim, saya bukan mukrim. Saya itu biarpun seorang yang apa ya gini, tapi saya tetap menjaga keimanan saya. Tapi sebagai manusia, laki-laki yang normal, gimana cara saya menolong tanpa harus apa ya, itu tadi lah. Jadi Kang Naib ini sebetulnya ingin nolong, tapi karena kondisi seperti itu ragu-ragu. Ya itulah, itu gejolak apa yang namanya batin saya, apa harus saya lakukan. Saya di situ juga sebagai warga situ, dan ini saya lihat, saya nggak pernah lihat orang ini, nggak pernah lihat. Jadi ini bukan orang dari kampung saya, bukan. Saya punya inisiatif mas, akhirnya saya mau gimana caranya, saya tidak melanggar syariah. Iya. Kedua saya harus cepat menolong, saya lari ke kampung, saya ke Kasum, saya laporkan ke warga, akhirnya dibantu warga. Ternyata bisa ditolong mas. Tolong dibawa warga, akhirnya diselamatkan. Setelah dibawa warga itu, kira-kira motifnya apa itu Kang? Seingat saya motifnya itu
ada renderanya bunga-bunga gitu. Aduh, bukan itu Kang, maksud saya tuh motif kejadian ini loh. Saya lihat sendiri mas, ada renderanya. Oh iya, bunga-bunga. maksudnya motif Pink, warna pink. 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 Saya lihat sendiri mas, awal pertama melihat motifnya tuh itu yang dipakai mas, motifnya. Pink ya, motif pink itu kan. Terus maksud saya kejadiannya ini karena apa gitu loh, maksud saya bukan motif pakaiannya, bukan motif pakaian dalamnya, bukan, tapi kejadiannya ini motifnya itu apa gitu loh, maksud saya gitu. Saya kan dengan tetangga saya, ya tetangga saya pernah dengar budaya Jawa itu kan motifnya apa? Kalau sih motif kembang nih, motif napi, motif batik. Saya kira motifnya Itu kan arisan pakaian di ibu-ibu PKK itu. Saya kan ya dulu kan saya sekolahnya juga nggak tinggi mas, saya kejar paket A itu nggak kena, saya kejar. Makanya tadi karyawan tetap tadi nih. Saya ikut kejar B, saya kejar nggak kena. Ya. Akhirnya saya dikejar Pak Kasun, mau nggak mau saya suruh sekolah, ya udahlah. Akhirnya terpaksa. Ya, jadi ya mohon maaf, motifnya maksudnya kenapa dia sampai pingsan? Nah, itu masih motifnya Setelah gini Mas El, setelah magang ini ternyata gini, anak itu kan anak orang kaya mas. Oh gitu. Terus ada sahabatnya cewek juga sama, iri sama dia, diajak main ke situ. Terus akhirnya dia dirampok mas, sama temennya sendiri. Itu pakainya yang bagus, celana yang bagus, tasnya yang bagus, itu diambil sama temennya, dia ditinggal dengan kondisi seperti itu. Wah, berarti kondisinya tuh pingsan. Pingsan mas. Jadi tapi nggak ada sampai ya, istilahnya yang hilang itu cuman pakaian sama tasnya seperti itu aja, karena anaknya orang kaya tadi Perampokan mas, cantik kan. makanya nggak berani megang ya masih mau nolong karena bukan mungkin. Kalau motifnya sampai sekarang saya masih hafal. Oh masih hafal. Oh iya. Kalau saya waktu itu kan mau saya foto juga nggak enak aja. Oh bawa HP pasan. Kok nggak difoto sih kan? Kalau saya tahu. Enggak, maksudnya kan bisa buat barang bukti gitu kan, tuh anu kan bisa. Oh itu. Tinggi, maksudnya barang bukti. Itu saya aja dibawa ke polisi mas, diinterogasi. Ikut juga. Iya mas. Diajak juga. Saya Oh, ya, juga. otomatis sama Saya nggak mau mas. Gini. Pak polisi mohon maaf, saya harus jaga, saya ini pegawai tetap, nggak bisa dipindah-pindah pak. Oh iya. Jadi harus tetap di gudang, tetap jaga malam, nggak bisa dipindah. Kalau menurut saya bilang kamu bukan pegawai tetap, kamu bisa ke kantor polisi, saya nggak apa-apa mas El. Berarti job desk-nya itu seperti dari bosnya seperti itu ya? Ya, akhirnya Oh iya. polisinya mungkin setelah dikasih tahu Pak Kasun ya, Pak Kasun itu bagus mas, ngasih tahu polisinya siapa saya sebenarnya. Akhirnya saya diinterogasi di tempat itu tadi. Akhirnya mau. Di gudang tadi saya diinterogasi, ditanya-tanyain lah. Ya, itu ya. Pertama kali kejadian. Ya, tapi Pak polisinya akhirnya melakukan cerita yang benar. Ya, itu tadi lah mas, kasusnya. Kalau motifnya kan beda. Kasusnya ternyata perampokan tadi mas El. Oh kasusnya. Kalau motifnya ya itu tadi. Oh jadi kalau motif pakaian. Kan. Kalau yang kejadian tuh kasus gitu nggih. Oh gitu. Warnanya tuh putih gitu mas. Ada bunga-bunganya pink. Pink putih. Oh masih ingat ya Kang Naib ya. Oh iya. Ya itu tadi pemirsa. Ternyata kejadiannya cukup ya. Ini kan dikata jadi kasus. Sangat menggemparkan sih. Soalnya kan ketemu seorang perempuan tergeletak di kebun gitu loh. Terus dia itu tanpa busana dan Kang Naib yang nemukan dia Motifnya motifnya renda-renda, ada bunga-bunga. Kalau kasusnya itu perampokan mas. Oh kasusnya perampokan seperti itu. Supaya saya nggak dituduh yang macam-macam. Ini cerita nyata. Jadi nanti saya takutnya Naib balik sini kan saya nggak enak mas gitu. Iya. Jadi ini karena saya udah cerita yang banyak gitu kan, nanti takutnya ini kan nanti ditonton orang banyak tuh mas. Di YouTube nih, ya di YouTube namanya. Oh, Iya. bukan Yumi sebelah saya itu bisa ngelihat Yumi YouTube. Bukan, ini acara buat channel online di internet kayak TV tapi di internet
kita masang namanya YouTube. Lihatnya nanti di RCTI apa di TPI? Di HP biasanya pakai yang apa, HP Android. Kan Naif punya HP Android. Waduh, HP saya ya kotak itu mas. Kalau HP Android itu kayak apa mas? HP cerdas yang sekarang kan banyak anak-anak itu kan HP cerdas istilahnya. Saya gini loh kalau tanya anak-anak, lu HP-mu apa? Ya Oppo. HP Oppo, ya Oppo, HP Oppo. Ya bingung. Mereknya Oppo, itu sebenarnya merek. Gak tahu mas, pokoknya. Oh, iya. HP Oppo. Ya. Ya Oppo, iya HP-mu kok Oppo. Saya kan bingung mas. Iya. Katanya kan macam-macam. Iya. Ada yang apa sih dari Cina atau apa? Iya. Wes tuku HP lah. Wes, HP mau Oppo. Mau Oppo ki. Iya, aku HP-mu kok Oppo jenenge. Lah iya gak ngerti aku. Iya. Saya kan Iya, maksudnya temannya jenengan itu kan. iya. Jadi Mereknya Oppo ya, memang. kan saya cuma saya pakai untuk ditelepon sama mandor. Saya dikasih tahu kalau ngangkat seperti ini. Kamu di mana? Di sini, Pak Mandor. Ya udah jaga ya, tetap di situ ya. Iya Pak. Nah, nontonnya dari situ kan. Oh, Nontonnya dari HP-nya jenengan itu. nggak perlu manggil YouTube sama Nggak perlu. Ada di situ ada yang kotak gini, ada merahnya segitiga. Diklik aja nanti. Terus semua bisa nonton gitu Mas. Bisa. Ya tolong kasih tahu, saya nggak. Siap. Saya hanya menyaksikan, Iya. bukan saya menolong. Iya. Saya saya udah terlanjur Mas. Khawatir mengaruhi pekerjaan gitu. Iya. Takutnya nggak jadi karyawan tetap lagi gitu ya. Mohon lah Mas. Nggih. Ya, seperti itu pemirsa nggih. Sebagian cerita tadi sudah. Mas ya. Iya, nggih Kang Naif, nggih. Ya, demikian ceritanya. Mungkin Kang Naif terus setelah kejadian itu. Ya. Setelah kan Kang Naif kan habis dari polisi, diinterogasi sudah selesai. Terus kira-kira apa lagi? Apa mungkin ada kejadian lain yang kalau tidak salah, soalnya kalau setahu saya kan Kang Naif ini urusannya sama pesugihan gitu, ya kan? Oh, yang itu. Nah, mau menuju ke situnya itu maksudnya dari cerita itu apa ada pengaruhnya gitu? Ada awalnya dari situ atau gimana? Oke, saya ambil dulu. Ngomong. Sampai suruh minum. Oh ya, di sini bebas Kang Naif, nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa. Iya siap. Monggo tokonya gitu ya. Oh saling mensalaman laling beturung sarungan cetul pas cetul marai salah paham buantar benggo sing bampe cari nemakeni kok gawe guyu pas wayang guyu kok pas loro untu apa nih copiru ning masih semu-semu timbang kopi kenal wangur podong guyu wilahing sekarang bawa nolanggeng caranya memekeni kok kaweng guyu pas wayang guyu kok pas loro untuk apa nih copiru nih masih semu-semu timbang gue pikir ngeluang gue potong guyu bilahing sekarang bawa nolanggeng wilahing sekarang bawa nolanggeng kong wilahing sekarang bawa nolanggeng kong wilahing sekarang bawa nolanggeng kong wilahing sekarang 哎呦我的妈！